Selama COVID ini Tuhan punya rencana, waktu banyak diberi buat kita. Kita harus semakin intim sama Tuhan, semakin baca firman, semakin nyembah Tuhan, semakin banyak hal yang kita selalu bertanya sama Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur kalau keadaan ini boleh terjadi. Tentunya di balik semua ini, Tuhan mempunyai rencana yang baik buat kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Mungkin saat ini Bapak Ibu di rumah sedang berdoa, sedang menangis, tidak ada beras di rumah. Sekarang hanya satu-satunya, kita hanya datang sama Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang peduli sama kita. Makanya jangan khawatir lagi, jangan takut lagi. Ayo sekarang datang kepada Tuhan, duduk di bawah kakinya Tuhan. Kalau ada salah kita minta ampun. Kalau saat ini kita dalam kekurangan, kita tanya sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Apa nanti hikmat Tuhan, itu yang kita lakukan. Kalau kita dalam keadaan yang susah, kita selalu mengucap syukur, kita merasa bahwa Tuhan itu peduli, tidak pernah meninggalkan kita. Tentunya kita akan lewati dengan sukacita. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax
yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang akan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia,
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bersama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang percaya kalau Tuhan Yesus bangkit, yang membuktikan kalau Dia adalah Allah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati, kita akan datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia di dalam roh. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami datang. Kami hendak mengucap syukur atas kematian, atas kebangkitan Tuhan. Bahkan sebentar lagi Tuhan akan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang-orang yang percaya. Ini kami Tuhan, orang yang percaya Tuhan. Dan kami mau bawa persembahan kami, persembahan pujian kami yang terbaik dari hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Boleh sama-sama kita katakan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Katakan lebih lagi, katakan. Tak usah ku bimbang, Yesus yang pelihara. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus yang hibur kita. Roh Kudus hibur. Amin Tuhan. Angkat suaramu lebih lagi, katakan. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sadai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Sadai mulia. Oh, El Sadai, El Sadai. Berkatnya melimpah, yes, melimpah. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang dahsyat. Katakan tak usah. Tak
Allah yang menjaga kita. Oh, tak usah ku bimbang. Yesus yang pelihara. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami tidak akan cemas karena Engkau memberkati kami. Oh, katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya Melimpah. El Shaddai, sekali lagi dengan segenap hati katakan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia Yes, Engkau besar Tuhan. besar, El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Dengan segenap hati jemaat Tuhan sama-sama katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Oh, sama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Melimpah. El Shaddai. Yes. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Yes, dia besar. Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia.
Tuhan, tepuk tangan sorak-sorai. Yes. Haleluya. Haleluya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang siap untuk menari atas kebangkitan Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangannya. Come on. Semua tangan terangkat di atas kepala, kita bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Yeah. Sing, come on. Dengan tepuk tangan mari kita muliakan Tuhan Yesus. Boleh kita bersama-sama katakan wow wow. Yesus ajaib, Yesus, Yesus Bapak Ibu Saudara bertepuk tangan kamu. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segala. Yesus, 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 Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, kuasa maut dikalahkan, Kau di atas segalanya, Yesus. Yesus.
Haleluya. Tuhan Yesus, kembali kami datang membawa dupa yang harum Tuhan. Itu pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Ku hidup karena anugerah, tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cintamu. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu, Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. panggil dia Bapa. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Aku, Engkaulah alasan. alasan selamatku. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. mari sama-sama katakan. Karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan.
Siapakah kali ini Bapa? Engkau memilih kami ya Bapa. Engkau alasan kami hidup. Ayo semua berkata-kata. Semua memuji Tuhan, jangan ada yang diam. Di tempat ini bebaskan rohmu. Angkat tanganmu, katakan terima kasih Bapa, terima kasih terima kasih ya Bapa. Rakodos Jama, Rakodos Jama, Jama kami, Rakodos Jama. Apapun usaha kami ya Bapa, Kau Yesus, Pegang katakan sungguh-sungguh, tanganku, inilah kami ya Bapa, kami mengangkat tangan kami. Biarlah tanganmu turun buat kami ya Bapa. kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan Engkau alasan selama kami hidup ya Bapa. alasan selamaku hidup. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Inilah kami ya Bapa. Kami berdiri di altar-Mu, kami mengangkat tangan kami. Kami mengakui Bapa, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Engkaulah alasan kami hidup ya Bapa. Kalau sebentar kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu, urapi kami, kuduskan kami. Biarlah firman-Mu boleh kami mengerti, sehingga firman itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh kekurangan ini, urapi lidah, bibir, pikiran hamba-Mu. Biarlah apapun yang diperkatakan adalah perkataan daripada Engkau. Dan menjadi berkat bagi kami semua. Sehingga kami akan pulang dari tempat ini membawa berkat-berkat daripada Engkau. Yang sakit disembuhkan. Yang membawa beban berat Tuhan sudah angkat. Apapun pergumulan kami, Engkau yang tahu Bapa. Kami hanya mengandalkan Engkau Allah yang baik. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman. Sama-sama berkata, amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi. Shalom semuanya. Ya, kita sudah berapa ya, sebulan ya? Sebulan bertemu di tempat ini. Tentunya nanti untuk minggu depan kita akan tambah kursi di sebelah sana biar jadi kuotanya kita tambahin. Selama ini kan kuotanya hanya 200 ya. Nanti kita bisa lebih banyak lagi. Cuman karena vaksin belum berjalan semua ya, jadi tetap kita buka pintu ya, jadi mohon maaf. Saya juga di sana juga pakai kipas sama saja, jadi sama-sama panas. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Jaminan hidup saat Paskah Tuhan, saat mengorbankan dirinya, kemudian disalib, dia dikubur, 3 hari dia bangkit, ya kan? Inilah sukacita yang harus ada di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jadi jangan gini, Paskah kita ke gereja, nanti Natal kita ke gereja. Padahal kita tidak memahami apa sesungguhnya arti Paskah itu. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Kalau tadi dikatakan jaminan hidup ya, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, jaminan itu artinya janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban ya dari pihak lain apabila utang atau kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Ya, jadi jelas ya. Jaminan itu artinya janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain. Dan apabila utang atau kewajiban itu tidak dipenuhi, maka orang itu yang akan menjamin. Luar biasa ya. Nah, orang Kristen harusnya bersyukur. Dan kita bersyukur banget punya Tuhan Yesus yang dia sudah mau
mengorbankan dirinya loh, nyawa loh yang dikorbankan. Untuk menjamin hidup kita, katakan amin. Yang menjadi persoalan kita tuh tidak ngerti, tidak ngeh bahwa Tuhan Yesus sudah menjamin hidup kita. Tetapi kita tidak ngeh ya. Sering kalau ada persoalan kita lihat persoalan itu. Sering kalau ada masalah yang besar kita lihat konsentrasi di masalah itu. Sambil berpikir gimana ya caranya ya, gimana caranya. Itu hal yang salah. Karena apapun yang terjadi tangan Tuhan seperti tadi memegang erat tangan kita. Benar? Dan kita tidak bisa hidup tanpa Yesus. Dari sini sudah ketahuan bagaimana cara hidup kita. Kalau orang yang merasa hidup saya sudah dijamin Tuhan. Bukan berarti dijamin Tuhan kita enak-enak saja, tidak ya. Tentunya ada hal-hal yang harus kita lakukan, katakan amin. Tapi sering, contohnya seperti kemarin waktu Charles ya, Dr. Charles ya, gembala sedang di sini, sedang COVID. Ini adalah ujian bagi saya. Saya tidak melihat masalah itu. Teman-teman saya udah pada heboh sekali, aduh anak kamu kan satu, dia kena COVID gini-gini. Tapi saya cuma melihat Tuhan. Saya tidak melihat masalah itu. Walaupun secara manusia, memang secara manusia ada saatnya kita khawatir. Tetapi saya hanya melihat Tuhan, Tuhan apapun yang terjadi engkau baik. Saya sudah bilang, Tuhan apapun yang terjadi engkau baik. Saya akan melewati ini bersamamu Tuhan. Ya kan? Kalau melihat kan penanganan kurang cepat saja mungkin sudah masuk ICU ya seperti yang di. Tapi saya merasa Tuhan menjamin hidup saya. Apapun yang terjadi Tuhan itu baik. Tuhan mempunyai rencana di balik persoalan yang kita hadapi. Katakan amin. Saya tidak pernah tahu Bapak Ibu datang ke tempat ini dengan berbagai persoalan hidup. Tapi Tuhan tahu hatimu. Tuhan mengerti apa persoalanmu dan mengerti jalan keluarnya yang menjadi persoalan. Kamu punya iman gak untuk mengangkat Tuhan yang menjamin hidup kita? Ya, seperti tadi saya saksikan saat saya menghadapi anak saya hanya satu, yang saya lahirkan hanya satu anak saya, kembali sedang tempat ini, saat dia COVID. Kalau secara manusia mungkin saya tidak bisa melewati itu. Tetapi saya hanya melihat Tuhan. Tuhan engkau menjamin aku. Saat kita berdoa penghiburan itu datang dari Tuhan. Katakan amin. Memang teman-teman kita mendukung semua mendukung doa. Tetapi hanya satu yang saya pandang. Tuhan yang menjamin hidupku. Saya percaya apapun yang terjadi. Tuhan itu baik. Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup saya. Paskah itu merupakan apa? Kemenangan orang Kristen. Karena pengorbanan Yesus. Itu adalah jaminan hidup orang yang percaya, katakan amin. Saya percaya semua yang duduk di tempat ini adalah orang-orang percaya, ya, percaya Tuhan Yesus. Bahwa kematiannya kalau kita berdoa, kita ngebayangin saat Tuhan disalib, ya kita bisa menangis. Aduh, ada nggak orang yang menjamin tanpa syarat di bumi ini? Nggak ada ya. Kalau saya bayar asuransi, saya dijamin. Kalau saya masuk rumah sakit akan dibayari. Karena apa? Karena tiap bulan kita bayar asuransi itu. Benar? Kalau kita punya orang bodyguard kita, kemanapun kita pergi, dia yang selalu ngawal kita. Kalau ada orang yang dekat kita aja, dia ada apa? Ada apa Bu, Pak? Ada penting apa ya? Ya, mungkin kalau ada orang mau celakain kita punya bodyguard yang ini. Bodyguard ini akan mengorbankan nyawanya karena dibayar, benar? Tetapi kita punya Tuhan Yesus yang tanpa kita beri apapun, dia menjamin hidup kita. Tapi tentunya untuk terima jaminan itu, pasti kita juga harus melewati beberapa hal. Ya, nanti kita akan belajar. Kita baca Ibrani 9 yuk, ayat 3-14, sama-sama baca ya. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda mengkuduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Katakan amin. Dari sini di Ibrani katakan, dia mengorbankan nyawanya buat kita. Ya kan? Harusnya kita hina, diangkat sama Tuhan jadi mulia. Ya. Tapi ini free will. Kehendak bebas, pilihan bebas. Kamu mau gak dibikin mulia? Mau gak kamu dibikin mulia? Jawabannya sama saudara-saudara di sini. Kalau engkau ingin diangkat Tuhan menjadi mulia, ya tentunya kita bergaul sama Allah ya.
kita dengerin firman-Nya. Kita lakukan firman itu. Ini kan Tuhan gak bisa maksa. Bisa juga kita yang hina tetap hina. Karena apa? Dia tidak menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Paskah itu adalah tradisi kalau kita di Israel ya. Mungkin Bapak Ibu yang pergi ke Israel. Kalau kita saat ke Israel mereka sedang Paskah. Mereka berpesta, mereka masak-masak ya. Mereka mempersembahkan persembahan itu. Tetapi mereka makan roti yang tidak beragi. Tetapi kalau kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah apa? Bukan tradisi ya kan. Kalau di Yahudi sana Paskah itu seperti hari rayanya mereka. Nah, jadi di sini kita akan belajar bahwa Paskah itu ada dua macam pengertian ya. Yang pertama ya, Paskah menurut orang Yahudi saat Paskah mereka harus membawa korban sembelihan. Nah ini kalau kita ke Israel saat mereka sedang merayakan Paskah seperti itu. Mereka bawa korban sembelihan, mereka makan ya kan. Dan mereka bikin roti yang tidak beragi. Tetapi tentunya kita orang Kristen ya, yang arti yang kedua, Paskah menurut orang Kristen bahwa pengorbanan lewat pribadi Yesus itu adalah jaminan penebusan dan melepaskan kita dari dosa kita. Katakan amin. Amin ya, luar biasa loh. Aduh, ini luar biasa banget. Yang menjadi persoalan kita orang Kristen itu kok tidak sadar gitu loh. Tidak sadar pengorbanan Yesus yang untuk membuat kita dari hina menjadi mulia. Penuh dengan dosa harusnya maut, tetapi mendapatkan surga. Ini yang kita tidak pernah respon dengan baik. Kita baca Keluaran 12 ya ayat 1 sampai 4. Di Keluaran ini isinya itu tentang awal mulanya Paskah ya. Ketika Israel dibawa keluar dari Mesir ya. Keluaran 12 ayat 1 sampai 4. Ya. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel bahwa tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarganya, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Katakan amin. Karena saat ya Musa keluar dari Mesir ya, itulah orang Yahudi bilang hari kelepasan. Makanya dikatakan di sini di ayat Keluaran, dia keluar dari tanah Mesir kembali ke Israel. Mereka tidak menjadi budak lagi, sudah bebas ya. Kemudian di Mesir anak-anak sulung pun dibunuh ya. Jadi mereka tidak berkembang orang Israel. Keturunannya hanya itu saja. Di Keluaran ini mengatakan bahwa Musa membawa Israel keluar dari Mesir. Makanya dikatakan Paskah menurut orang Yahudi itu adalah mereka korban persembahan. Di sini dikatakan dia atur. Kalau misalnya keluarganya kecil ya sudah ada dombanya kita ini ya, kita 2 keluarga domba. Kalau orang yang kaya dia juga potong lembu tentunya. Ya, disesuaikan di sini katakan tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Karena nanti juga mereka makan sajian itu. Kemudian jaminan hidup ya. Dari Allah itu bisa kita dapatkan dengan cara apa? Ini yang sangat penting. Kalau manusia menjamin orang aja pasti ada syaratnya, benar? Bisa berubah enggak kalau manusia menjamin manusia? Bisa berubah. Tetapi kalau Allah menjamin kita tidak pernah berubah. Yang berubah siapa? Yang berubah kita. Ya. Yang berubah kita. Nah, di sini dikatakan jaminan biar kita dijamin Allah itu yang pertama apa? Lakukan firman Allah dalam hidupmu. Katakan amin. Ini semua jemaat GBI Rahmani baca firman enggak tiap hari? Bu, saya bingung Bu, bukunya tebel, bukanya di mana? Kalau itu bingung, kamu cari panduan di dalam handphone ada. Benar? Oke deh, kalau kamu belum biasa, harusnya ya dari awal sampai kejadian sampai wahyu kita baca, diurutin.
Tetapi kalau orang pemula dia bingung, aduh ini diperanakkan, ini diperanakkan nih, bingung ya. Nah, Bapak Ibu boleh lihat di handphone banyak sekali tuntunan-tuntunan kan tentang ayat emas. Udah deh ayat emas deh, ayat yang indah-indah dulu deh. Boleh. Nanti akhirnya kamu akan haus. Aduh, kalau cuman gini kok kurang ini ya. Wah, akhirnya baca Alkitab. Banyak sekali panduan-panduan baca Alkitab ya kalau kita di Google cari ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memang ingin dari Kejadian sampai Wahyu, bacalah dari Kejadian sampai Wahyu. Katakan amin. Karena ini dikatakan jaminan hidup itu bisa kita dapatkan dari Allah kalau kita itu melakukan firman-Nya Allah. Tentunya sebelum melakukan firman Allah harus ngerti dulu. Katakan amin. Orang mau melakukan kan tahu panduannya dong. Benar? Panduannya dari mana? Dari firman Allah. Firman Allah yang harus kita baca. Di situ banyak sekali nasihat-nasihat ya. Banyak sekali penghiburan banyak. Di situ banyak juga larangan-larangan. Benar? Jadi kalau kita ingin mendapatkan jaminan dari Tuhan, lakukan firman. Oh, saya sudah melakukan firman, Bu, tapi saya nggak sempat baca Alkitab. Tapi saya sudah melakukan firman. Itu omong kosong. Ya, omong kosong mah. Dia melakukan firman, oh saya nggak perlu baca Alkitab, tapi sudah melakukan firman. Kata siapa? Kalau orang ingin melakukan firman, dia juga harus membaca Alkitab itu. Oh gini ya. Akhirnya dari situ panduan bagaimana hidup kita bisa melakukan seperti firman Allah. Katakan amin. Saya percaya kalau saat ini mungkin Tuhan menegur kita, nggak pernah baca Alkitab. Nanti setelah pulang ya, biasakan baca Alkitab. 5 menit saja tidak apa-apa. Nanti setelah Bapak Ibu baca Alkitab, aduh isinya seru banget ya. Akhirnya jadi haus. Selalu ingin baca Alkitab. Katakan amin. Jangan sampai baca Alkitab untuk bahan tidur ya. Kalau baca Alkitab ngantuk ya. Makanya sebelum baca Alkitab berdoa sama Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus ya kan. Seperti kalau kita cinta mula-mula sama Tuhan, pasti ingin tahu maunya apa sih. Ya, Bapak Ibu sudah pernah ngerasain kalau orang lagi jatuh cinta kan? Dia pasti ingin tahu terus. Oh iya ya, tanya sama orang dekatnya. Kalau dia sukanya apa sih? Oh sukanya mie ayam. Oh iya. Kalau tidur gitu jam berapa tuh? Nah, ya kan kalau seseorang senang sama seorang kan ingin tahu bagaimana seorang itu. Seperti ini juga. Kalau kita cinta sama Tuhan, kita juga ingin tahu apa maunya Tuhan. Kesenangan Tuhan apa. Yang Tuhan gak suka apa. Makanya membaca firman dan melakukan perintah Allah. Itu adalah kuncinya bagaimana kita mendapatkan jaminan hidup dari Allah. Kita baca Yohanes 1 ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ya. Sama-sama dibaca. Nanti Bapak Ibu kalau mau dapat slide ini ada ya, tapi di YouTube ya. Tinggal kalau slide-nya dimunculin di screenshot ya. Akhirnya bisa menjadi bahan khotbah. Tidak apa-apa pakai ini. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 sama-sama berkata, di sini perikop ini tentang kesaksian rasul tentang firman yang hidup. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan pada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Katakan amin. Ini kesaksian loh, bahwa saat bersama-sama murid Kristus itu semuanya nyata loh. Tidak ada yang gak benar, semuanya ya dan amin. Jadi firman Allah itu penting sekali kita baca, kita pelajari ya dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya kita ingin tahu bagaimana sih Tuhan, baca firman dan lakukan itu. Nah, kita bisa belajar dari 2 tokoh ya. Di sini saya ambil contoh 2 tokoh. Yang pertama adalah Petrus ya. Di situ Petrus mendengarkan perintahnya Tuhan. Ya, sehari semalam dia
menjala ikan tidak dapat ikan. Benar? Tapi setelah Tuhan Yesus datang, dia dengerin, lemparkan jalamu. Mungkin kalau itu kita, aduh ini orang sok tahu sih. Saya ngerti kok, seharian nggak ada ikan. Capek-capek aja lah. Tetapi Petrus adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Saat Tuhan bilang, lemparkan jalamu. Ternyata ikan itu banyak sekali dia dapat. Bahkan dalam cerita ini sampai 2 perahu penuh dengan ikan yang dia jaring. Bagaimana kita bisa mendengarkan firman Allah kalau kita tidak pernah baca firman? Benar? Makanya sayang banget. Sekarang tidak perlu kok kalau misalnya males bawa yang tebel. Di handphone juga ada, di iPad juga ada. Tapi kalau baca dari buku itu lebih enak karena bisa kita stabilo. Bisa kita buka lagi, kita stabilo lagi. Mana yang, oh begini ya. Nah ini contohnya Petrus ya. Petrus melakukan perintah Allah. Saat Tuhan memerintahkan lemparkan jala. Padahal Petrus sudah sehari semalam dia cari ikan di situ nggak dapat. Tapi karena dia percaya sama Tuhan. Mungkin kalau orang itu orang yang tidak mau dengerin. Sok tahu aja. Saya udah seharian nggak dapat ikan. Tapi karena Petrus mau mendengarkan suara Tuhan. Makanya berkat itu akan datang. Katakan amin. Ya Bapak Ibu. Jangan pernah dalam sehari tidak membaca firman. Jangan, sayang banget hidupmu. Kita melewati hidup hari-hari ini, kita bisa, aduh sibuk. Saat kamu di tempat kerja bisa gak baca firman? Kan ada waktu istirahat, waktu makan, selesai makan, sambil buka handphone, sambil baca firman. Bisa? Jadi gak ada kata-kata tidak punya waktu sebenarnya. Orang kita sudah dari hina jadi mulia, sudah ditebus, yang dosa harusnya masuk neraka, tapi dibawa masuk ke surga. Kemudian contoh yang satu lagi siapa? Yunus. Yunus ini tidak mau mendengarkan firman, tidak mau mendengarkan kata Tuhan. Ketika Allah menyuruh dia pergi ke Niniwe, dia tidak mau kan? Dia pergi ke Tarsus. Tetapi satu hal, memang kita dikasih kehendak bebas, kita bisa pilih. Kalau Tuhan bilang, kamu jangan ke sana, tapi kamu tidak ke sana, kamu pergi. Nanti juga kamu akan dilempar ke sana akhirnya. Tetapi dengan cara-cara ya yang menyakitkan kita. Sering orang bilang begini, dia jatuh miskin dulu, dia baru percaya Tuhan. Jangan sampai seperti itu, benar? Seperti Yunus saat di perahu, ya kan? Dia yang membuat perahu itu kena badai. Akhirnya Yunus dimasukkan ke laut, ya kan? Dimasukkan ke laut dan ditelan oleh ikan. Bayangin Bapak Ibu. Selama 3 hari 3 malam dia ditelan ikan di dalam perut ikan. Tetapi Tuhan masih sayang sama dia. Dikasih kesempatan. Akhirnya Yunus dimuntahkan di Niniwe. Jangan sampai waktu-waktu kita, hidup kita ini ada yang sia-sia. Katakan amin. Karena Tuhan memberi jaminan hidup, tapi terserah. Bapak Ibu terserah. Ya kan? Kalau misalnya sekarang, gak usah lah, saya gak usah menuju situ, saya mau menuju ke sana kayak Yunus kan. Akhirnya ya kan terjadi dalam hidupnya seperti itu. Kalau sekarang misalnya ada beban-beban ya kan. Ada masalah-masalah hidup kita. Yang pertama kamu harus minta maaf dulu sama Tuhan. Katakan amin. Ya. Saat kamu diingatkan Tuhan kamu gak mau denger ya kan. Pasti ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Katakan amin. Oh mungkin waktu sebelum saya pandemi saya boros. Gaji saya 5 juta, saya habiskan 5 juta. 3 juta saya habiskan, bahkan lebih. Karena apa? Semuanya kredit. Nah sekarang kita menjadi persoalan hidup kita kan utangnya banyak. Penghasilannya sudah tidak ada. Tetapi satu hal, Tuhan menjamin hidupku. Ya, Tuhan menjamin hidupmu. Walaupun salah seperti Yunus pun, Tuhan masih pelihara. Dengan pertobatan. Katakan amin. Beban berat yang kita bawa, pertama minta ampun sama Tuhan dulu. Tuhan menjamin hidup kita tapi kita punya kehendak bebas. Mau seperti Petrus atau mau seperti Yunus, itu haknya Bapak Ibu. Kalau saya pilih seperti Petrus. Kenapa? Waktunya tidak sia-sia, benar? Padahal Petrus bisa, seharian, semalaman saya cari ikan. Di sini udah gak ada. Aduh, tapi dia dengar. Baik Tuhan. Lempar jaringnya, dilempar. Akhirnya berkat itu datang. Katakan amin.
Ya, saya berharap dari contoh ini kita akan menjadi Petrus, seperti Petrus ya. Kemudian yang kedua, jaminan hidup itu bisa kita raih kalau kita memiliki iman percaya atas pengorbanan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurmu. Yang sakit sudah disembuhkan. Kemudian yang terakhir, biar kita mendapatkan jaminan hidup, milikilah iman dan percaya atas kebangkitan Yesus. Katakan amin. Bapak Ibu kalau nggak percaya kebangkitan Yesus nggak ada artinya Bapak Ibu ke gereja, benar? Karena di gereja adalah isinya orang-orang yang percaya. 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu yang hidup dan penuh dengan harapan. Kesimpulannya apa pada hari ini? Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama berdiri. Roti dan anggur sudah disiapkan ya di dekatnya ya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama baca kesimpulannya. Apa sih kadang saya duduk di gereja, tadi ibunya ngomong apa? Ibu gembala ngomong apa? Saya nggak ngerti tadi ngomong apa. Makanya setiap ibadah saya akan bikin kesimpulan. Akan bikin ayat emas ya kan. Dan ini yang kita bawa pulang. Yuk kita baca sama-sama kesimpulannya. Kesimpulannya, Kristus adalah jaminan hidup kita agar kita terlepas dari segala dosa dan memiliki hidup yang penuh pengharapan. Mari kita perkenalkan Kristus kepada semua orang yang belum mengenalnya agar mereka juga mendapat jaminan hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita angkat tinggi. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kami akan membalas segala kebaikanmu ya Tuhan. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu sudah kami dengar. Tiba saatnya kami akan perjamuan kudus sama-sama sehidangan dengan Engkau ya Bapa. Kuduskan kami ya Bapa, layakkan kami. Mari semua jemaat akui dosamu. Jangan ada dosa yang kau simpan. Terima kasih Bapa. Kami akan sehidangan dengan Engkau. Kami mohon ampun Tuhan. Kalau ada dosa-dosa yang kami simpan, kami mohon ampun ya Bapa. Kami ingin sehidangan dengan Engkau, layakkan kami ya Bapa. Biarlah pengorbanan-Mu menjadi anugerah yang indah bagi kami. Tiba saatnya Bapa, kami akan melakukan perjamuan kudus. Urapi, kuduskan kami dan layakkan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sama-sama berkata, amin. Amin. Dengan apa kan ku segala kebaikanmu, segenap hatiku
bersyukur padamu selamanya. Bapak Ibu, marilah kita berdiri di hadapan Tuhan sambil memegang roti di tangan kanan kita. Peganglah roti dan angkat lebih tinggi dari kepalamu, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Marilah kita makan roti ini sambil mengingat kematian. Marilah kita memegang cawan anggur di tangan kanan kita dan mengangkat lebih tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa anggur dan cawan yang olehnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Amin. Mari kita minum anggur ini sambil mengingat kematian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Darahmu menyucikan kami ya Bapa. Darahmu menyucikan kami. Engkau yang sakit disembuhkan. Beban berat diangkat oleh Tuhan. Apapun persoalanmu, Tuhan angkat. Apapun persoalanmu, naikkan kepada Tuhan. Dialah jaminan hidup kita. Jangan kau sia-siakan. Responi dengan baik. Yang bisa bahasa roh, ayo bangun rohmu. Kuasa darah Yesus menyembuhkan. Kuasa darah Yesus. Terima kasih. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Bapa, Engkau begitu mulia. Engkau mengangkat kami dari hina menjadi mulia Bapa. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tiba saatnya ya Bapa, kami akan terima berkat daripada Engkau. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Inilah harapan kami ya Bapa. Daripada malapetaka. Amin. Jauhkan kami dari malapetaka. Hingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat tangan kita. Diberkati kesehatanmu, katakan amin. Diberkati ekonomimu, Amin. diberkati keluargamu, Amin. diberkati apapun usaha yang kau lakukan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dan sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan yang permai, yang sudah diberkati, sama-sama berkata, Amin.